Xunfaxiang Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan. Xunfaxiang Sutra Teratai episode 167, Bodhisattva bermain dengan leluasa dalam kebahagiaan Dharma yang unggul dan menakjubkan. Pada pembukaan sanubari teduh, saya selalu menyampaikan kepada semua orang tentang batin. Apakah batin dijaga dengan baik? Ini merupakan kewajiban dasar kita sebagai praktisi spiritual. Jika batin dijaga dengan baik, kita tidak akan menyimpang dari jalan agung Bodhi ini. Maka kita harus menjaga sebersih niat pikiran ini dengan baik. Dalam belajar ajaran Buddha, kita harus mencerahkan diri sendiri dan orang lain, sehingga praktek pencerahan menjadi sempurna. Dalam belajar, batin kita dapat mengetahui. Setelah kita mengetahui Dharma, kita seharusnya menyebarluaskannya kembali, agar orang lain juga dapat mengetahui. Maka kita tentu harus membabarkannya. Pada Sutra Makna Tanpa Batas, bagian naskah sutra ini mengatakan demikian. Mereka mengucapkan syair yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan, bermain dan membasuh diri dalam kolam jernih dari Dharma. Sutra Makna Tanpa Batas bab 1 Sifat Luhur. Makna dari bagian naskah ini adalah sesungguhnya Dharma sangat mendalam dan luas. Dalam dan luas, dia tak terukur dan tak terbatas. Sesungguhnya berapa mendalamkah itu? Sesungguhnya berapa luas cakupannya itu? Tidak dapat diukur, sehingga digambarkan sebagai sifat yang amat menakjubkan dari Dharma disebut mendalam. Taraf tertinggi dari mendalam disebut sangat. Seberapa dalam? Tidak diketahui, yaitu paling menakjubkan hingga tidak dapat dideskripsikan. Itu adalah sangat mendalam. Sangatlah mendalam ini merupakan jenis deskripsi sebenarnya. Segala sesuatu di alam semesta dan jagat raya tercakup dalam satu kata, Dharma. Jadi hanya satu kata Dharma ini bagaimana kita harus menggambarkan keleluasaan, kedalaman dan keagungannya. Ia tak dapat digambarkan. Oleh karena itu dinamakan sangat mendalam. Kedalaman yang tertinggi disebut sangat. Oleh karena itu dikatakan keleluasaan dan kedalaman yang tidak terhingga dari Buddha Dharma. Jadi kita menggunakan dua kata, sangat mendalam. Untuk menggambarkannya terutama halus dan menakjubkan. Halus artinya sangat kecil, sangat halus hingga tidak dapat dideskripsikan. Ini disebut menakjubkan. Jadi Buddha Dharma di alam semesta ini, di langit dan bumi dan segala sesuatu tidak dapat diukur. Hanya dapat dirasakan oleh hati kita. Maka disebut sebagai sangat halus dan menakjubkan. Jika kita dapat merasakan dan menghayati Dharma ini, perasaan itu benar-benar merupakan Dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Bodhisattva menggembirakan diri dengan Dharma. Bodhisattva senantiasa bermain dengan leluasa dalam kebahagiaan Dharma yang unggul dan menakjubkan, tidak tercemar oleh objek-objek dari segala nafsu keinginan. Bodhisattva menggembirakan diri dengan Dharma, sehingga semua orang sangat bersukacita memperoleh Dharma ini. Sungguh sangat sukacita, tidak dapat digambarkan, maka sukacita setiap orang tersebut disebut dengan bermain. Yakni batin yang sangat bergembira tidak terikat oleh apapun. Memperoleh Dharma yang halus dan menakjubkan, Dharma halus dan menakjubkan yang sangat mendalam, yang memungkinkan batin kita untuk tidak terikat. Ini disebut sebagai pembebasan. Pembebasan bermain, sebelumnya kita juga sudah pernah membahas. Para bodhisattva bermain di dunia manusia. Permainan mereka adalah memahami penderitaan dalam kehidupan manusia. Sang Buddha membabarkan prinsip kebenaran dari kebenaran tentang penderitaan. Para bodhisattva memahaminya, tidak hanya memahami prinsip kebenaran dari kebenaran tentang penderitaan, namun juga memahami bagaimana melepaskan penderitaan, dapat memperoleh batin tiada rintangan, karena tiada rintangan kondisi dari pembebasan. Jadi bodhisattva menggembirakan diri dengan Dharma. Dalam menolong orang mereka juga sangat gembira. Mereka tidak terjerat oleh berbagai nafsu keinginan duniawi, serta tidak terikat oleh hal-hal tersebut. sehingga mereka hidup sangat bebas dan leluasa. Inilah yang disebut sebagai bodhisattva.
Bodhisattva adalah orang yang telah memperoleh dharma yang demikian, dharma yang mendalam, halus, dan menakjubkan, sehingga dari dalam dirinya sendiri muncul kegembiraan. Bodhisattva senantiasa bermain dengan leluasa dalam kebahagiaan dharma yang unggul dan menakjubkan. Inilah kondisi batin seseorang bodhisattva karena mereka tidak tercemar dan tidak terjerat oleh nafsu keinginan duniawi. Maka keadaan ini disebut sebagai bermain dengan leluasa. Oleh sebab itu dikatakan leluasa dalam kebahagiaan dharma, yaitu menggunakan dharma sebagai sumber kebahagiaan. Inilah kondisi batin seorang bodhisattva. Sebenarnya jika diingat kembali pernah diceritakan, terdapat sebuah kisah pada era Raja Asoka. Raja Asoka berada di India. Era Raja Asoka merupakan era keemasan untuk India. Dia mengatur dunia dengan dharma, dia mengatur negara tersebut dengan dharma, sehingga penduduk negara tersebut saling menghormati, terutama menghormati 3 mustika. Inilah era Raja Asoka. Pada masa pemerintahannya, jika dia melihat monasti, dia akan bersujud dan memuja dengan rasa hormat. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Pada suatu ketika saat dia melakukan patroli bersama menterinya, dia melihat seorang samanera kecil yang terlihat sangat suci dan menggemaskan. Dari lubuk hati raja timbul rasa hormat yang sangat mendalam sehingga beliau ingin memberi hormat kepadanya. Namun karena di sekelilingnya banyak menteri yang mengikuti, beliau ingin menjaga wibawanya. Sungguh sulit baginya merendahkan hati, memberi penghormatan kepada samanera kecil. Meski demikian, di lubuk hatinya muncul dorongan yang sangat kuat. Karena itu, beliau membawa samanera kecil tersebut pergi ke tempat yang sepi. Dia mundur 1 langkah, bersujud dan memuja samanera tersebut. Dia berkata, "Samanera, ketika saya bertemu Anda hari ini, saya sangat bersuka cita. Saya sangat menghormati Anda. Saya ingin bersujud dengan memuja Anda. Namun, hal yang terjadi antara saya dan Anda, mohon untuk tidak diberitahukan kepada orang lain." Memberitahu bahwa Raja Asoka memberi penghormatan kepada samanera. Ketika samanera ini mendengarnya, dia melihat terdapat sebuah botol di atas tanah. Dia memutar badan kemudian masuk ke dalam botol. Menjadi seorang anak kecil yang berada di dalam botol tersebut. Anak ini bebas dan leluasa ketika berada di dalam botol. Kemudian memutar badan, lalu berdiri di depan Raja Asoka. Raja Asoka terdiam sepenuhnya. "Bagaimana Anda memiliki kemampuan ini?" Samanera cilik ini berkata kepada Raja Asoka, "Raja Agung, saya beritahu kepada Anda. Saya hanya membiarkan kamu saja melihatnya. Orang lain juga tidak tahu. Hari ini Anda melihat saya masuk ke dalam botol, Anda tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain. Ini merupakan rahasia kita berdua." Batin Raja Asoka sangat terguncang. Benar, banyak hal di dunia yang tidak dapat diremehkan. Mengapa saya meremehkan seorang samanera? Oleh karena itu, dirinya sendiri merasa sangat bersalah serta menyesalinya. Saya belajar ajaran Buddha, mendengarkan Dharma. Mengapa saya masih belum bisa melepaskan pandangan ego saya? Sungguh sangat menyesal. Kisah ini terdengar sangat menarik. Sesungguhnya ini juga merupakan pemahaman Buddha Dharma secara tuntas. Ini juga merupakan sebuah permainan antara satu sama lain, terutama untuk orang yang belajar ajaran Buddha serta mempraktekkan jalan bodhisattva. Kita harus menggunakan sukacita dharma di dalam batin kita. Baik apapun wujud dunia, kita harus memiliki kondisi batin yang tidak terikat. Menghadapi lingkungan sekitar dengan sungguh-sungguh merujuk kepada membedakan benar dan salah dengan jelas. Mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut dengan kesungguhan. Dalam mempelajari ajaran Buddha, pada dasarnya kita harus sangat bersungguh-sungguh, terutama pada era besar sekarang ini. Kita harus lebih dapat membedakan benar dan salah. Benar dan salah berasal dari noda batin kita, barulah kita memperoleh kebijaksanaan, barulah kita dapat membedakan benar dan salah. Kita dapat melakukan hal yang benar, batin akan sangat bersukacita, kita akan sering melakukan hal yang benar. Sehingga inilah yang membuat kita sangat bersukacita, yang juga merupakan kondisi bodhisattva yang bermain.
Sehingga kita yang mempelajari ajaran Buddha, kita juga harus belajar bagaimana untuk memperoleh kondisi indah dan menakjubkan. Sehingga di dalam Sutra Teratai kita telah membahas ini sebelumnya, Buddha Surya Canda Padipa memberikan pujian kepada Bodhisattva Farapabra dengan berkata, Anda adalah orang yang paling memahami batin saya, yakni memahami harapan mendasar Buddha. Keinginan batin Buddha adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Bodhisattva Farapabra mampu menghayatinya, sehingga Buddha Surya Candra Paradipa sangat bersukacita dan memberikan pujian. Maka bagian naskah ini mengatakan, Bhagawan telah memberikan pujian dan membuat Farapabra bersukacita, lalu membabarkan Sutra Teratai selama 60 kalpa kecil penuh. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Berapa lama 60 kalpa kecil? Saya sering memberitahukan kepada semua orang, usia manusia 80.000 tahun. Dalam 100 tahun berkurang satu usia, sehingga usia manusia tinggal 10 tahun. Kemudian dari usia 10 tahun, setiap 100 tahun bertambah 1 tahun lagi, hingga mencapai 80.000 tahun. Satu kali proses naik dan turun seperti ini disebut satu kalpa kecil. Berapa panjangnya waktu yang demikian ini? Sungguh merupakan waktu yang sangat panjang. Satu kalpa kecil saja sudah sulit dihitung, apalagi 60 kalpa kecil. Waktu 60 kalpa kecil sungguh sangat panjang, karena ini selama 60 kalpa kecil, periode yang begitu panjang. Dia tidak bangkit dari tempat duduknya, terus berada di tempat itu tanpa meninggalkannya. Dia tidak bangkit dari tempat duduknya, semua dharma paling menakjubkan yang dibabarkan olehnya. Dharma Master Farapabra ini mampu menerima dan menegakkannya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Semua ini adalah gambaran sebuah kondisi batin semua praktisi ajaran Buddha yang berada di hadapan Buddha. Perasaan, pandangan, dan pemahaman kondisi batin tersebut. Ketika Buddha berada di dalam samadhi, sebagian orang merasakan lama. Sebenarnya itu merupakan kurun waktu yang singkat untuk Buddha. Di dalam kurun waktu tersebut, tidak dapat diukur sebagai panjang atau pendek, sehingga menggunakan kalpa untuk menggambarkannya. Sehingga dia tidak bangkit dari tempat duduknya, tidak meninggalkan tempat tersebut, tetapi bebas menjelajah dalam alam Buddha. Sama sekali tidak terikat, juga tidak dibatasi oleh waktu. Jadi meskipun menurut perasaan manusia, waktunya sangat lama, namun dalam alam Buddha itu hanyalah sesaat saja. Semua dharma paling menakjubkan yang dibabarkan oleh Master Farapabra ini mampu menerima dan menegakkannya. Dharma yang dibabarkan oleh dharma yang paling menakjubkan di dalam kondisi tersebut. Terdapat sangat banyak orang, namun hanya dharma Master Farapabra yang dapat memahami, juga menerima dan menegakkan. Menerima dan menegakkan, mendengarkan dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal ini dan menerimanya sebagai objek luar. Inilah menerima dan menegakkan sebagai objek luar. Selanjutnya, dikarenakan meyakini dan memahaminya dapat merealisasikan di dalam batin, inilah menerima dan menegakkan sebagai hakikat diri. Karena dapat menerima, makanya dapat menegakkan. Menerima dan menegakkan ini ada dua hal. Satu hal adalah objek luar, satu hal lagi adalah kondisi dalam batin. Menerima dan menegakkan dari luar adalah mendengarkan dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal ini dan menerimanya sebagai objek luar. Inilah menerima dan menegakkan sebagai objek luar. Itu adalah segala dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Bodhisattva bisa menyadari, masuk ke hati dan memahami, mengetahui bahwa ini adalah dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal. Ini adalah menerima objek luar. Menerima yang di luar suara Buddha membabarkan dharma masuk ke dalam hati, bisa menerima dan menegakkan. Ini adalah objek luar. Selain itu, selanjutnya dikarenakan meyakini dan memahaminya, dapat merealisasikannya di dalam batin. Inilah menerima dan menegakkan sebagai hakikat diri. Segala dharma yang Buddha babarkan dari dalam hati kita penuh rasa hormat,
menghormati, meyakini, dan memahami. Bukan hanya yakin, bahkan masih bisa memahami. Yang terpenting adalah merealisasikannya dan masuk ke dalam hati kita. Benar-benar memahami Dharma ini. Terukir di dalam hati kita seperti ini adalah merealisasikannya. Kita bisa merealisasikan Dharma ini dengan nyata, saling padan dengan hati kita. Ini dinamakan merealisasikannya di dalam batin. Inilah menerima dan menegakkan sebagai hakikat diri, telah membuat Dharma berubah menjadi hakikat diri saya sendiri. Saya telah memahami semuanya. Yang disebut mendengar satu lalu memahami 10, atau mendengar satu lalu memahami 1000. Hanya dengan mendengar sebagian prinsip kebenaran dapat memahami dengan menyeluruh prinsip sejati ini di seluruh alam semesta. Ini merupakan realisasi yang masuk ke dalam batin kita sendiri. Ini disebut sebagai menerima dan menegakkan sebagai hakikat diri. Karena dapat menerima, makanya dapat menegakkannya. Ketika Anda tahu untuk menerima, sehingga kita baru dapat teguh. Sehingga dikatakan dalam belajar ajaran Buddha, kita harus menerima dari kondisi luar. Masuk ke dalam batin kita, memadukan Dharma dengan batin kita dengan benar, sehingga berubah menjadi kesadaran diri kita. Ketika mendengarkan satu, kita akan memahami 10, atau memahami ratusan hingga ribuan, hanya dengan satu sebuah ajaran. Dapat membangkitkan kesadaran yang tak terhingga, barulah disebut sebagai penerimaan dan penegakan sejati. Sehingga Bhagawan telah memuji Dharma Master Varaprabha, sehingga Bodhisattva Varaprabha sangat bersuka cita. Mengetahui Dharma yang dibabarkan Buddha mencakup banyak Dharma yang mendalam dan menakjubkan, maka pada saat ini jauh dekatnya tingkatan Buddha dapat seketika mencakup banyak Dharma. Bila orang yang tidak memahami merasakan sangat lama, sebenarnya apa yang dibabarkan merupakan waktu yang lama untuk memahaminya. Bila dapat memahaminya, dapat sekejap menerima satu Dharma, dapat memahami sepenuhnya prinsip sejati dari segala sesuatu di alam semesta ini, sehingga kita bodhisattva bermain-main dengan leluasa. Seharusnya memahami dengan baik kondisi di dunia ini, Dharma duniawi, metode pengajaran kita harus bersungguh hati menjunjung dan menegakkannya. Baiklah, singkat kata, mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar senantiasa bersungguh hati. Dharma yang sangat dalam dan menakjubkan. Sungguh harus menggunakan hati yang bersukacita dan tidak terlihat. Menganggapnya sebagai permainan, dengan demikian akan sangat gembira. Mempelajari Dharma harus belajar sampai penuh sukacita dalam Dharma. Jangan belajar sampai hati yang dipenuhi kerisauan. Saya berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.